Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar tafsir ringkas daripada juz 30, yang mana kesempatan kali ini kita telah sampai pada surah Al-Mutaffifin, pembahasan yang kedua, yaitu ayat 18 sampai akhir surat, ayat ke-36. Surah Al-Mutaffifin yang merupakan surat dalam urutan mushaf kita, surat yang ke-83, yang artinya adalah orang-orang yang curang, orang-orang yang mengurangi timbangan, yang terdiri dari 36 ayat, yang mana para ulama berbeda pendapat tentang surat ini, apakah dia makkiyah ataupun madaniyah. Sebagiannya ada yang mengambil pendapat yang ketiga, maksudnya ia surat yang turun ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, jadi di antara keduanya. Baik para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tafsir ringkas daripada surat ini, kita akan tilawah dulu untuk ayat yang ke-18 sampai ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum. Yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Yusqawna min rahiqin makhtum. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. 'Aynan yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك
ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan minggu lalu kita telah ambil ayat 1 sampai ayat 18 yang berbicara tentang mutaffifin dan artinya, itu orang-orang yang berbuat curang, dan cerita tentang orang-orang yang golongan fujar, itu orang-orang yang akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dikarenakan perbuatan mereka yang menyelisihi daripada Allah Subhanahu wa taala turunkan, yaitu perbuatan curang di dalam kehidupannya di dunia. Pada ayat yang akan bersama kita pada kesempatan kali ini akan diceritakan tentang orang-orang yang berbuat baik, yaitu al-abrar, yang mereka juga akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan yang disediakan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 18, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabnya orang abrar, itu orang-orang yang berbakti, itu lafi 'illiyin, tersimpan di dalam 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun? Tahukah kamu apakah 'illiyun itu? Kitabum marqum, yaitu kitab-kitab, itu kitab yang tertulis. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan keadaan golongan fujar, golongan yang berbuat kerusakan, beserta dengan azab yang mereka dapatkan pada hari kiamat, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan al-abrar beserta dengan kenikmatan yang disediakan untuk mereka di hari kiamat. Berkaitan dengan illiyin, illiyin ada yang mengatakan bahwasanya artinya adalah tempat yang tinggi, yaitu di langit yang ketujuh. Ada yang berpendapat juga bahwasanya illiyin maknanya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat nama-nama orang yang akan masuk surga dalam suatu catatan yang tidak akan dirubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah para ulama berbeda pendapat dan menjadi dua pendapat. Yang pertama, yang mengartikan bahwasanya ilin itu surga, jadi sesungguhnya kesudahan dan tempat menetap orang-orang yang baik di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, bahwasanya nama-nama para pelaku kebaikan itu sudah tercatat di tempat yang tinggi di langit yang ketujuh. Dan ini tentunya berkaitan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat 21, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat al-muqarrabun, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya ini bentuk kemuliaan yang akan didapatkan oleh para penghuni surga. Jadi catatan-catatan amalan mereka atau nama-nama mereka itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu dihadiri oleh para malaikat yang ada di langit yang menyaksikan nama-nama mereka di dalam kitab tersebut. Tentu ini sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja orang yang mendapatkan penghargaan, kadar kemuliaannya dilihat dari orang yang banyak yang menghadiri penyerahan penghargaan itu. Demikianlah kemuliaan orang-orang yang baik, abrar, kitab amal mereka
diserahkan kepada mereka, disaksikan oleh para malaikat di langit. Makanya pada ayat 22 Allah lanjutkan, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam na'im, kenikmatan yang besar. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-abrar adalah jamak dari kata al-bar atau al-bar yang bermakna kelapangan atau keluasan. Jadi orang yang al-bar adalah orang yang berbuat kebaikan yang sangat banyak. Jika misalnya ia bersilaturahmi, ia tidak cukupkan bersilaturahmi kepada ayah dan ibunya, tetapi juga bersilaturahmi kepada paman, bibi, kakak, dan adik-adiknya. Dan lain-lain, sahabatnya. Apabila ia mengerjakan sholat, ia tidak mencukupkan dengan sholat 5 waktu saja. Tapi ia sholat 5 waktu di masjid, terus tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Jika ia mengeluarkan zakat, ia tidak mencukupkan dengan yang wajib saja. Tapi ia bersedekah yang sunnah kepada fakir miskin, pada para penuntut ilmu. Tentunya dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, tetapi ia sempurnakan dengan amalan-amalan yang lainnya yang sangat banyak. Dan ini yang dinamakan adalah dengan al-abrar. Di mana mereka? Mereka berada di dalam kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana surga itu yang disediakan untuk mereka seperti yang digambarkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah berfirman, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ain ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin faqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Coba baca firman Allah Subhanahu wa ta'ala di Quran surat As-Sajdah ayat 17 yang artinya, tak seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang dinanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi semua kenikmatan yang pernah kita bayangkan atau tergambar di dalam hati kita itu tidak ada apa-apanya dengan kenyataan yang aslinya di dalam surga. Kemudian Allah lanjutkan, alal araiki yang burun. Mereka duduk di atas dipan-dipan yang burun sambil memandang. Al-araik adalah jamak dari al-arikah. Jadi kata tersebut bukan sekedar dipan, tetapi dipan yang khusus yang dihias seperti tempat tidur yang disiapkan untuk pengantin misalnya. Tempat tidur yang terdapat tirai-tirai penutup yang di atasnya disediakan perhiasan-perhiasan penuh dengan wewangian yang semerbak. Demikianlah penghuni surga, mereka berada di atas dipan-dipan yang dihias tadi, dalam keadaan santai sambil menyaksikan kenikmatan surga. Tentunya para ahli tafsir menyebutkan tentang yang dipandang oleh penghuni surga ketika mereka berada di atas dipan-dipan mereka. Apa yang mereka pandang? Pendapat yang pertama menyebutkan bahwasanya yang dipandang adalah memandangi nikmat-nikmat yang dirasakan oleh mereka. Mereka takjub dengan nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwasanya para ahli surga itu saling memandang satu dengan yang lainnya. Ketika sahabat dekat mereka di dunia belum bertemu dan mereka dipertemukan kembali di surga, tentu ini kenikmatan yang tersendiri. Sama halnya ketika di dunia misalnya, seorang tidak bertemu dengan kawan lama, kemudian bertemu. Pasti dia sangat bahagia. Apatah lagi kalau dia bertemu dengan
dengannya di tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya penghuni surga ini memandang penghuni neraka jahanam yang diazab, seperti yang disebutkan di Quran surat As-Saff dan Al-A'raf tentang dialog antara penghuni surga dan penghuni neraka jahanam. Jadi penghuni surga melihat bagaimana penghuni neraka itu disiksa. Sehingga apa? Sehingga mereka bersyukur. Karena apa? Karena mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari siksaan yang pedih yang sekarang dirasakan oleh penghuni neraka. Dari tiga pendapat ini, semuanya benar. Karena apa? Karena kaidah tafsir menyebutkan bahwasanya apabila maf'ul bih atau objek, dan objek di dalam ayat ini itu kan tidak ada. Jadi bisa diartikan dengan umum. Umum apa? Umum semua kelezatan. Semua hal yang membahagiakan mereka. Entah itu memandang wajah Allah, memandang saudara-saudara mereka, memandang nikmat yang mereka rasakan, atau memandang azab neraka bagi orang yang tidak bersyukur. Ayat ini mencakup seluruhnya. Ada pendapat yang lain menyebutkan, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ayat ini adalah khusus terhadap penghuni surga ketika mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Beliau berdalil dengan ayat-ayat sebelumnya yang mana orang-orang kafir itu terhalang dari melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada ayat ini dikhususkan untuk penghuni surga yang mendapatkan kemuliaan dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surga. Kemudian ayat yang 24 menyebutkan ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wujuhihim, dari wajah-wajah mereka, nadratan na'im, kesenangan yang penuh dengan kenikmatan. Sesungguhnya orang-orang yang sedang bergembira akan tampak dari wajahnya. Dan begitu pun wajah penghuni surga yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahnya itu berseri-seri. Karena apa? Karena kegembiraan dan kenikmatan yang mereka rasakan di saat itu. Salah satu daripada kenikmatan, yusqauna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dari khamar murni yang dilak tempat, disegel. Rahiq adalah salah satu jenis khamar yang mana kita kaum muslimin di dunia itu diharamkan untuk minum khamar. Tetapi di akhirat nanti kita akan diberikan khamar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ada dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man syariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah." Barang siapa minum khamar semasa di dunia dan belum sempat bertobat, maka diharamkan untuknya minum di akhirat kelak. Ada sebuah kaidah mengatakan, barang siapa yang segera mendapatkan hal-hal yang tidak dibolehkan dunia, ia akan diharamkan untuk mendapatkannya di akhirat kelak. Contohnya misalnya, seorang di dunia kaum muslimin diharamkan untuk yang laki-laki memakai kain sutra. Karena sutra adalah pakaian akhirat. La yalbasu al-harira. Janganlah kalian memakai pakaian sutra. Fa'indahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang mengenakan di dunia, ia tidak mengenakannya di akhirat. Di riwayat yang lain, la talbasul harira walad dibaj wala tashrabu fi aniyati dhahab wal fiddah wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Janganlah kalian mengenakan pakaian sutra dan juga dibaj, yaitu sebenarnya sutra juga. Janganlah kalian minum di bejana dari emas dan perak. Jangan pula makan di mangkoknya. Karena wadah semacam ini adalah untuk orang-orang kafir di dunia dan bagi kalian di akhirat kelak.
Tentunya khamar di dunia itu tidak sama dengan khamar di akhirat. Khamar di akhirat tidak menimbulkan mabuk, tidak menimbulkan pusing. Khamar di akhirat tidak menimbulkan sakit perut, baunya juga tidak baunya juga enak. Sementara di dunia baunya tidak enak, menimbulkan mabuk dan juga pusing. Oleh karena itu disebutkan di Quran surat Muhammad ayat 15 tentang surga-surga atau anhar, tentang sungai-sungai. Salah satunya adalah sungai khamar. Mathalul jannati allati wa'idal muttaqun. Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharum min ma'in ghairi asid. Yang di dalamnya itu adalah sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi para peminumnya. Masya Allah. Salah satu sifatnya Allah sebutkan di ayat setelahnya, khitamuhu misk. Laknya adalah kesturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian, untuk nikmat yang demikian ini, hendaklah orang itu berlomba-lomba. Di sini disebutkan khitamuhu misk, laknya dari kesturi. Ada beberapa pendapat ulama. Pendapat pertama menyebutkan bahwasanya penutupnya itu dari kesturi. Jadi ketika ia mengakhiri minumnya, akan keluar aroma yang sangat wangi dari minuman tersebut. Sebagian yang lain menyebutkan bahwasanya khitamuhu misk maknanya adalah mizajuhu misk, yaitu khamar campurannya itu dari minyak wangi misk. Pendapat yang ketiga menyebutkan maknanya adalah raihatuhu raihatul misk. Aromanya itu aroma minyak kesturi. Tentunya hal ini menunjukkan perbedaan yang jelas tentang khamar dunia dan khamar akhirat. Khamar akhirat tidak menimbulkan sakit kepala, tidak menimbulkan pusing, tidak menimbulkan mabuk, tidak menimbulkan sakit perut, dan sangat lezat. Bahkan mengeluarkan bau yang sangat harum. Bau aroma minyak kesturi. Jadi jangan sampai membayangkan khamar dunia itu seperti khamar akhirat. Oleh karena itu, Allah menyebutkan khitamuhu misk, penutup minumnya adalah minyak kesturi. Jadi setelah diminum oleh penghuni surga, dia mengeluarkan bau yang sangat harum. Setiap meminum khamar, penghuni surga akan meminta tambahan terus. Setiap gelas yang mereka ambil dari khamar tersebut akan ada rasa yang berbeda-beda. Allah memberikan kenikmatan yang beraneka ragam. Quran surat Al-Baqarah ayat 25 menyebutkan wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi kenikmatan yang sempurna. Jadi khamar bukan satu rasa saja. Berbagai macam rasa. Semuanya lezat dan nikmat. Oleh karena itu, barang siapa minum khamar di akhirat, maka dia akan mendapatkan segala macam kenikmatan. Oleh karena itu, hendaknya ia menahan dirinya untuk minum khamar di dunia ini, supaya dia bisa minum khamar di akhirat kelak ketika Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, falidzalika falyatanafasil mutanafisun. Oleh karena itu, hendaknya orang itu berlomba untuk hal yang demikian. Ini motivasi agar kita berlomba-lomba dalam beramal saleh. Mengajari kita untuk memiliki al-himmah al-aliyah, himmah aliyah, semangat yang tinggi dalam beramal saleh. Jika ia melihat masalah seorang yang beramal saleh, ia tidak ingin kalah. Ia berlomba mengejar ketertinggalannya di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat perlombaan yang sebenarnya. Perlombaan di dalam memperbanyak amalan untuk negeri akhirat. Jadi kita tidak cukup dengan
Apa yang kita lakukan? Kita lanjutkan hal-hal yang lain dalam perlombaan ini sesuai yang Rasulullah SAW ajarkan dalam beramal, memperbanyak amal saleh. Tentunya sikap ini berbeda dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia, kita dianjurkan qanaah, merasa cukup. Dan qanaah adalah sifat yang mulia. Al-Imam Syafi'i menyebutkan, jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, engkau sama seperti raja dunia. Seorang yang memiliki qanaah dan menerima nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan menerima dan merasa cukup dalam hal dunia, maka dia akan mendapatkan kenikmatan seperti raja yang ada di dunia ini. Tetapi dalam masalah akhirat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba dalam beramal. Tidak mencukupkan dengan yang wajib, ambil yang sunnah. Tidak mencukupkan sedekah yang wajib, ambil sedekah yang sunnah, dan seterusnya dan seterusnya. Karena apa? Karena surga itu bertingkat. Surga itu bertingkat. Walikullin darajatum mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi orang yang masuk ke dalam surga tidak akan merasakan kesedihan. Akan tetapi, karena surga ini bertingkat-tingkat dan masing-masing sesuai dengan derajat dan amalan perbuatan yang ia lakukan, maka hendaklah setiap kita bersemangat untuk beramal saleh yang banyak di dunia ini untuk mendapatkan surga yang semakin tinggi. Kemudian Allah juga sebutkan tentang nikmat yang lain, wa mizajuhu min tasnim. Campuran khamar tadi itu dari tasnim. Apa itu tasnim? Tasnim adalah mata air yang menjadi puncak terlezat dari seluruh minuman yang ada di surga kelak. Para ulama menjelaskan bahwasanya tasnim itu dari sanam, yang artinya adalah tinggi. Ketika disebutkan misalnya sanam onta, sanamnya onta maksudnya adalah punuknya, karena punuknya itu yang tertinggi. Artinya tasnim adalah minuman terlezat di akhirat yang dicampur dengan khamar. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Yaitu mata air yang minum darinya orang-orang muqarrabun, orang-orang yang dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penghuni surga, mereka akan meminum khamar yang dicampur dengan tasnim. Namun ada golongan yang lain yang namanya al-muqarrabun, itu orang-orang yang dekatkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan minum tasnim saja tanpa campuran khamar. Subhanallah, ini lebih lezat. Dan ini bukti bahwasanya penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Selain daripada al-abrar yang disebutkan di awal-awal muhadarah ini, ada lagi namanya al-muqarrabun. Seperti yang ada di surat Quran Al-Waqiah ayat 10-11, was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang muqarrabun, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqarrabun adalah orang-orang yang mendapatkan porsi yang sangat tinggi di surga. Merekalah yang berhak meminum tasnim yang murni, yang tidak ada campurannya dengan yang lainnya. Sementara penghuni surga yang lain, semisal al-abrar, mereka tidak minum tasnim sama murni, tetapi khamar yang campurannya tasnim. Dan kita lihat di ayat ini, wa mizajuhu aina yashrabu al-muqarrabun wa mizajuhu min tasnim. Campurannya khamar murni itu dari tasnim. Di ayat ini Allah menggunakan kata huruf min, sehingga maknanya
mata air yang para al-muqarrabun itu minum darinya. Allah tidak menggunakan kata min, menggunakan huruf min, huruf jar min, tapi menggunakan ainai yashrabu biha al-muqarrabun. Sini wa bisa bin taslim, ainai yashrabu biha al-muqarrabun. Tidak minha al-muqarrabun. Menggunakan huruf ba. Sehingga maknanya mata air yang para al-muqarrabun minum dengannya. Secara makna, kalimat yang lebih cocok daripada ayat ini adalah minha. Itu minum dari mata air, bukan minum dengan mata air. Namun para ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah salah satu susunan dalam bahasa Arab yang disebut dengan uslub at-tadmin. Jadi oleh karena itu mereka menafsirkan ayat ini dengan ainan yaltadzu biha al-muqarrabun. Itu mata air yang para al-muqarrabun itu berlezat-lezat dengan mata air tersebut. Mereka tidak sekedar minum, tetapi berlezat-lezat. Demikianlah penghuni surga. Mereka makan minum bukan tujuannya itu untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga, melainkan dalam rangka menikmati kelezatan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan atau berikan kepada mereka. Para hadirin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpindah ayat tentang apa yang dilakukan oleh kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang suka mengolok-olok. Allah sebutkan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa itu, mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman itu berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Allah berbicara tentang kebiasaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, yang mereka suka mengolok-olok orang-orang saleh. Dan ini akan terus berlanjut hingga hari kiamat nanti. Orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa, selalu menjadi bahan olok-olokan mereka. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Bahkan disebutkan dalam ayat ini, orang-orang kafir dan orang munafik itu mengoloknya dari kita lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mengejek dengan melirikan pandangan mereka dan mengedipkan mata ketika orang-orang beriman itu lewat di depannya. Itu kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan sangat disayangkan sebenarnya saat-saat ini terjadi seorang muslim mengolok-olok seorang muslim yang lain. Apabila ada seorang muslim yang mengamalkan sunnah misalnya, mereka mengolok-oloknya. Mereka mengatakan dengan hal-hal yang tidak pantas. Jika ia sering sholat ke masjid, makanya dikatakan pura-pura soleh atau hal-hal yang lain. Apabila misalnya dahinya hitam misalnya karena banyak sujud, dikatakan dia pura-pura dengan dia sujud dengan menggosok-gosok kepalanya dan hal-hal yang lain yang sebenarnya tidak pantas itu keluar daripada mulutnya kaum muslimin sendiri dengan mengolok-olok sahabatnya yang mukmin yang mencoba mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cukup di situ mereka mengolok-olok. Bahkan ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, wa idza anqalabu ila ahlihim wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin.
Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Mereka sudah mengejek kaum muslimin di hadapan mereka langsung. Dan parahnya ketika mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, bertemu dengan keluarganya, mereka lanjutkan itu. Pengejekannya di hadapan keluarga mereka. Di hadapan keluarga mereka. Dengan cara memuji, membicarakan mereka di belakang mereka. Bersama keluarga mereka. Wa idza ra'ahum, apabila mereka melihat orang-orang mukmin itu, qalu, mereka mengatakan, inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Padahal orang-orang kafirlah yang sesat. Karena apa? Mereka berada di atas kesyirikan. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Mereka menyembah nabi, menyembah wali, menyembah malaikat. Bahkan ada yang menyembah sapi, menyembah dewa-dewa, menyembah patung, menyembah batu, dan hal-hal yang lain daripada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan penyembahan terhadap pencipta alam semesta, pencipta atau khalik, pencipta seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, dan beribadah kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Dan ini sebuah kesesatan yang nyata. Tetapi apa? Mereka orang sesat tapi menuduh orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, inna haula'i ladallun. Mereka orang-orang yang sesat. Nah, ini sebuah hal yang bertolak belakang. Maling teriak maling. Padahal wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penjaga bagi orang-orang mukmin. Mereka tidak pernah diutus untuk mengurusi amalan-amalan orang saleh. Tetapi apa? Tapi orang-orang saleh tidak pernah luput dari komentar orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seharusnya tidak terjadi pada sesama kaum muslimin. Yang seharusnya di antara kaum muslimin itu harus sibuk dengan diri mereka sendiri. Tidak mengomentari amalan-amalan saudaranya. Tapi fokus mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang kafir aja tidak pernah disuruh untuk mengutus atau mengurusi amalan-amalan soleh, kaum muslimin juga harus lebih fokus terhadap amalan sendiri supaya dia memperbanyaknya sehingga mendapatkan surga yang tertinggi, yang penuh dengan tingkatan-tingkatan tadi. Dan nanti di akhirat kelak keadaannya akan dibalik. Orang-orang yang dulu mengolok-olok, orang-orang yang dulu berkomentar negatif, bahkan menuduh dan segala halnya, di akhirat kelak akan dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman pada hari kiamat menertawakan orang-orang kafir. Gantian. Al jazau min jinsil amal. Perbuatan dibalas dengan perbuatan yang semisal. Dan itulah yang terjadi di akhirat kelak. Orang-orang yang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Abu Salih berkata, bahwasanya pintu-pintu neraka itu dibukakan untuk orang-orang kafir. Lalu dikatakan kepada mereka, keluarlah dari kalian. Keluarlah dari neraka. Jika mereka melihat pintu itu terbuka, mereka segera menuju pintu-pintu tersebut untuk keluar. Kaum mukmin melihat mereka. Jika mereka sampai di pintu tersebut, ditutuplah pintu-pintu tersebut. Dan sehingga mereka tidak bisa keluar. Seolah mereka dipermainkan. Jadi kaum muslimin melihat mereka, menertawakan mereka. Tentang apa yang terjadi pada diri mereka, yang berusaha untuk keluar, kemudian pintunya ditutup dan berulang-ulang begitu. Di mana kaum mukmin itu melihat mereka?
di surga Allah Subhanahu wa taala, dan alal araiki yang turun. Mereka melihatnya sambil duduk di atas dipan-dipan. Yang turun sambil memandang. Jadi orang-orang yang beriman berada di atas dipan-dipan yang dihias. Mereka merasakan kenikmatan. Mereka pun menertawakan orang-orang kafir yang sedang diadab di neraka Jahannam. Kemudian Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, hal thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Sungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang mereka dahulu kerjakan. Di orang-orang kafir diberi ganjaran terhadap perbuatan mereka. Dan ini hal di sini, ini pertanyaan sebenarnya, apakah thuwibal kufaru ma kanu yaf'alun? Namanya istifham at-taqriri, itu pertanyaan untuk penetapan. Benar bahwasanya orang-orang kafir itu diganjar, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka dulu kerjakan. Baik dari amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ataupun ejekan-ejekan mereka kepada kaum mukminin yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mutaffifin mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bermuamalah, khususnya dalam perdagangan. Jangan curang. Mengajarkan kita juga bahwasanya orang-orang yang memusuhi kaum muslimin, bahkan menyakiti kaum muslimin, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Apa yang mereka lakukan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Dan kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merasa sesak dadanya di dunia ini dan berusaha untuk beramal saleh, mereka akan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka akan menyaksikan sendiri orang-orang kafir yang memusuhi mereka disiksa di neraka Jahannam. Mereka masuk surga dengan berbagai macam kenikmatan, yang salah satunya disebutkan adalah mereka minum khamr, minum arak yang sangat lezat, yang tidak memabukkan, yang membuat mereka menjadi bahagia dan ingin meminumnya terus karena rasanya yang berbeda-beda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberi taufik kepada kita semuanya untuk beramal. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Barang siapa yang beramal, fali nafsi, untuk dirinya sendiri. Tidak mencukupkan dengan satu derajat. Karena surga itu berderajat-derajat, maka dia beramal sebanyak-banyaknya untuk mencapai derajat yang tinggi, Firdaus al-A'la. Apa yang ia lakukan akan kembali kepada dirinya sendiri. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk beramal dan membuat kita istiqamah sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Amin. Dan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mati dalam husnul khatimah, dan kita mendapatkan kenikmatan dengan dimana Allah Subhanahu wa taala kepada surganya yang penuh dengan kenikmatan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Apabila banyak salahnya, itu datangnya dari kami. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.